Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian dari kitab Sahih Muslim yang kita sedang mempelajari Muqaddimah Muslim. Muqaddimah Muslim ini bukan bagian dari Sahih Muslim. Kita sudah mengambil bab yang pertama, yakni hadis yang berbunyi man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang menyampaikan hadis dari kami yang dipandang bahwasanya hadis itu adalah bohong, kedustaan, maka dia termasuk salah seorang dari pembohong. Ini telah kita pelajari dari bab wujub ar-riwayah, kewajiban meriwayatkan hadis dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya, dan meninggalkan orang-orang yang bohong, dan peringatan dari berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang kedua, babu taghlidil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab sikap yang keras terhadap berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dinamakan dengan ancaman terhadap berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam poin ini Imam Muslim mencantumkan beberapa hadis. Beliau mengatakan, wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah ha ini namanya tahwil. Tahwil itu kembali ambil jalur yang kedua. Jadi Imam Muslim ini memiliki dia dua jalur. Yang pertama, gurunya bernama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, diambil jalurnya, sanadnya sampai kepada Syu'bah. Lalu ambil lagi jalur yang kedua, nanti berpusat dia kepada Syu'bah. Wa haddatsana Muhammad ibnu Muthanna wa ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي ابن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. Dengan sanadnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah. Ha tadi adalah tahwil, perubahan, mengambil jalur yang berikutnya. Dia katakan wa haddatsana, dan juga menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muthanna. Ini guru beliau.
Kemudian juga Ibnu Bashar, gurunya Imam Muslim. Qala, kedua-duanya mengambil dari wa haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah. Lalu dia katakan, Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah. An Mansur, dari Mansur, an Rib'in ibn Hirash, dari dia mengatakan, Rib'i, dia mengatakan, aku mendengar Ali menyampaikan khutbah. Dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, la takdzibu alayya, janganlah kalian berbohong atas namaku atau atas diriku. Fa innahu man yakdzib, sesungguhnya siapa yang berbohong alayya, di atas diriku, yalijin nar, niscaya dia masuk ke dalam api neraka. Hadis kedua, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail yani ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddithaka hadithan katsira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik. Tadi hadisnya dari mana? Ali bin Abi Thalib. Sekarang Anas bin Malik. Bahwasanya dia berkata, innahu, sesungguhnya, la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira, sesungguhnya, sungguh yang menghalangiku untuk menceritakan kepada kalian hadis yang banyak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ammada alayya kadziban, siapa yang sengaja berbohong atas diriku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya, ya, tempat duduknya dari api neraka. Hadis yang ketiga, wa haddatsana Muhammad ibnu Ubaid al-Ghubari qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang ketiga, Imam Muslim mengatakan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abi Hasin, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah. Ya, sebelumnya dari siapa? Dari Anas bin Malik. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah berbohong atas diriku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Baik. Hadis yang keempat, wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi, yakni Abdullah bin Numair, qala haddatsana Sa'id ibn Ubaid qala haddatsana Ali ibn Rabi'ah al-Walibi qala ataitu al-masjida wal Mughiratu amiru Kufah qala faqala al-Mughirah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban
alayya laysa kakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dengan sanadnya Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, dia bercerita telah menceritakan kepada kami abi, yakni bapakku, yakni Abdullah bin Numair, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaid, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Rabi'ah Al-Walibi, dia berkata aku mendatangi masjid dan Mughirah bin Syu'bah adalah gubernur Kufah. Lalu Mughirah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebohongan atas diriku bukan seperti kebohongan atas orang lain. Maka siapa yang berbohong atas diriku dengan sengaja, maka hendaklah dia meletakkan tempat duduknya, menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian berikutnya, sanad berikutnya, wa haddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di qala haddatsana Ali bin Mushir qala akhbarana Muhammad ibn Qais Al-Asadi an Ali bin Rabi'ah Al-Asadi an Mughirah ibn Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi wa lam yadhkur inna kadiban alayya laysa kakadzibin ala ahadin. Dia sebutkan sanadnya, namun sanad yang kedua ini tidak ada awal dari ungkapan sebelumnya, yakni tidak disebutkan sesungguhnya berbohong di atas diriku bukan seperti berbohong kepada yang lain. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan hadis yang berulang-ulang tadi, yang topiknya berulang-ulang? Yang pertama, bahwa hadis ini kesahihannya tidak diragukan lagi. Malah dia sudah mencapai hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Ma rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Yani hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak, yakni sahabat yang banyak, yang mustahil kesepakatan mereka, mustahil mereka sepakat di atas kebohongan. 2, 3, 4 orang masih bisa sekongkol untuk berbohong. Tapi ini jumlah yang banyak yang mustahil semuanya sepakat berbohong atas nama Nabi, membuat hadis palsu. Nah, ini namanya mutawatir. Disyaratkan oleh ulama bahwa yang pertama syarat hadis mutawatir, yang pertama jumlah perawinya, jumlah yang meriwayatkan pertama itu adalah jumlah yang banyak, yang sifatnya mustahil jumlah yang banyak itu mereka bisa bersekongkol untuk kebohongan. Yang kedua, jumlah yang banyak ini selalu berada di setiap tingkatan periwayatan. Ya. Yang ketiga, syaratnya hendaklah periwayatannya itu disandarkan kepada panca indera, hissi, sesuatu yang bisa dirasa. Panca indera didengar, sami'tu, ra'aitu, ya, aku melihat. Apalagi kalau panca indera, kalau hadis tentu dengar, melihat, kayak gitu ya. Tapi kan nggak mungkin saya rasa, saya cium, saya raba. Ini adalah bagian dari panca indera yang menyebabkan mahsus, sesuatu yang bisa diraba atau yang diindrawikan, yang tidak mungkin seorang berbohong. Baik. Berapa jumlah perawi
dalam hadis ini ada yang mengatakan 40 para sahabat. Tadi diantaranya Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Mughirah. Ada 4. Masih banyak lagi yang lain. Ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari 60 orang sahabat. Semakin banyak. Malahan ada yang mengatakan diriwayatkan oleh 200 sahabat dengan matan yang satu. Ya. Dan ini diumpamakan oleh ulama hadis sebagai mutawatir lafzi. Hadis mutawatir itu terbagi kepada 2. Hadis mutawatir lafzi. Lafzi itu lafaznya sama. Mungkin perbedaan sedikit aja redaksinya. Akan tapi relatif semuanya sama. Tadi man kadziba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian ada sedikit tambahan dan kurang. Tapi topiknya semuanya sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Maknanya mutawatir. Apa maksudnya? Ulama mengatakan hadis yang banyak, yang masing-masing hadis itu memiliki kejadian yang berbeda atau memiliki kasus yang berbeda. Namun ada satu bagian yang topiknya sama. Sebagai contoh adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ketika doa istisqa, Nabi mengangkat tangan. Kasusnya apa? Doa istisqa. Tapi ada bagian makna yang terkandung di dalamnya ini mengangkat kedua tangan. Ketika beliau berdoa di perang Badar, beliau mengangkat tangannya, kedua tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Juga kasusnya berbeda, tetapi ada unsur yang ada di situ, yakni mengangkat dua tangan. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah malu jika kedua tangan itu diangkat, diturunkan dalam kondisi kosong, tidak dikabulkan maknanya. Berarti juga diangkat kedua tangan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, maka ulama mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu merupakan mutawatir. Tapi apakah mutawatir lafzi? Tidak, itu namanya mutawatir maknawi. Begitu juga misalkan dengan munculnya Dajjal di akhir zaman. Itu juga hadis mutawatir. Walaupun secara satu-satu hadisnya adalah hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Akan tetapi ada bagian yang sama menyebutkan tentang adanya Dajjal. Ya. Nah, jadi hadis mutawatir maknawi kalau dilihat dalam kasus masing-masing hadisnya boleh jadi dia hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Mungkin perawinya 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin lebih, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Ya. Nah, hadis Dajjal, hadis turunnya Isa di akhir zaman, kalau dilihat ditinjau dari masing-masing hadisnya, boleh jadi dia adalah hadis ahad. Tetapi kalau kita lihat semua hadis itu memberikan isyarat, cerita yang sama, topik yang sama, ya, dari bagian dari hadisnya, yakni adanya Dajjal. Seperti
Di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa para nabi semenjak dahulu mengingatkan selalu umatnya dari cobaan Dajjal. Dan di antaranya juga adalah doa setelah tahiyat sebelum kita salam. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Baik. Dan begitu juga bisa kita katakan azab kubur. Banyaknya hadis yang menerangkan tentang ada azab kubur. Kalau ditinjau dari satu-satu hadis boleh jadi dia adalah hadis ahad. Tapi masing-masing hadis itu mengisyaratkan kepada kita dia adalah ada azab kubur, berlindung dari azab kubur. Di antaranya doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabin jahannam wa min adzabil qabri. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu Nabi mengatakan keduanya sedang diazab. Nah, ini juga mengisyaratkan adanya azab kubur. Kemudian zikir kita pada pagi dan sore, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wa faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa ant. Juga berlindung dari azab kubur. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah mutawatir lafzi. Begitu juga dengan al-masah alal khuffaini, menyapu di atas khuf. Itu juga sudah sampai derajatnya kepada mutawatir. Tapi mutawatirnya apa? Mutawatir ma'nawi, bukan lafzi. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita tidak mengkaji sanadnya lebih luas atau ilmu hadisnya tidak terlalu luas. Kita pelajari apa yang bisa kita ambil sedikit. Kemudian kandungan yang ada di dalam matan hadis tersebut. Faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, satu kaidah yang telah ditetapkan bagi ahli sunnah, bahwa kebohongan itu meliputi pemberitaan yang disengaja atau tidak sengaja. Pemberitaan yang disengaja atau tidak disengaja tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu namanya bohong. Kebohongan itu adalah pemberitaan dari unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Jadi kebohongan itu tidak hanya dengan sengaja. Dengan tidak sengaja pun, jika dia tidak sesuai dengan realita, itu namanya bohong. Yang kedua, keharaman yang besar berbohong atas diri Rasulullah SAW. Wa annahu fahishatun 'azimatun wa mubiqatun kabirah. Dia adalah kekejian yang besar dan yang membinasakan yang besar, menjerumuskan. Dia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar, termasuk dari dosa-dosa besar yang lain. Akan tetapi
Orang yang berbohong itu tidak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir. Dia jatuh kepada dosa besar, tapi dia tidak menjadi kafir. Kecuali illa ayastahillahu, jika dia menghalalkan. Itu kata Imam Nawawi. Jika dia beranggapan halal berbohong. Ya. Kenapa dikatakan seorang yang menganggap halal berbohong itu bisa kafir? Karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada saat itu berarti dia membangkang dan menentang. Tapi kalau seandainya dia mengetahui bahwasanya berbohong itu adalah dosa, tapi tetap juga dia berbohong, dia tetap berdosa, tapi dia tidak kafir. Bagaimana kalau seandainya kebohongan itu bagian dari akidahnya? Ya, kebohongan itu adalah bagian dari akidahnya. Malahan menurut ulama Syiah tidak ada yang lebih tinggi daripada taqiyah. Ya, taqiyah itu apa? Peci kita ini namanya taqiyah. Ya, peci-peci yang kita pakai ini taqiyah namanya bahasa Arab. Kenapa? Dia menutup apa yang ada di dalam. Orang yang botak nggak kelihatan botaknya, yang tampaknya adalah bagus di luar. Jadi taqiyah itu adalah menampakkan sesuatu apa yang tidak sesuai dengan realita yang ada di dalam. Itulah namanya nifaq, munafik. Ya, dia tampakkan keislamannya tapi dia sembunyikan kekufuran. Baik. Dan inilah yang masyhur di dalam pendapat ulama bahwa tidak kafir disebabkan dia berbohong atas nama Nabi, kecuali jika dia anggap kebohongan itu sesuatu yang dihalalkan atau dia anggap halal. Ada di antara ulama seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, dia beranggapan bahwa kafir. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa berbohong atas nama Nabi tidak menjadi kafir, kecuali dia anggap adalah halal. Ya. Baik. Begitu juga seperti yang apa yang diharamkan oleh Allah yang lain. Meyakini halalnya berzina misalnya. Ya. Ini bisa kafir karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja dalam satu hadis, sekali saja dia berbohong atas nama Nabi, maka dia dinilai sebagai fasik. Maka seluruh riwayatnya ditolak. Ya, seluruh riwayatnya ditolak. Dan batallah berargumen dengan riwayatnya semua. Sekali dia berbohong. Ya, kalau sekali berbohong, riwayat si A tadi sudah dinyatakan sebagai riwayat palsu. Tapi ada namanya orang yang suka berbohong dengan temannya. Ya, suka guyon misalkan. Dalam guyon selalu dia berbohong. Ya. Tapi tidak pernah dia berbohong atas nama Nabi. Ini dinamakan, diistilahkan di dalam ilmu jarh wa ta'dil al-muttaham bil kadzib. Al-muttaham tertuduh. Ya.
Kenapa? Karena dia bisa berbohong, biasa berbohong. Jangan-jangan dia berbohong atas nama Nabi. Ya, maka ini dinamakan dengan tertuduh dia di dalam kebohongan. Baik. Lalu terjadi perbedaan pandangan ulama. Di antara Imam Ahmad mengatakan riwayatnya tidak bisa dijadikan argumen, walaupun dia bertobat dan tobatnya baik. Tapi karena sudah salah sekali, yakni berbohong atas nama Nabi sekali, maka riwayatnya semuanya tidak diterima. Ini menurut Imam Ahmad dan yang lainnya dari ulama. Malah ada yang mengatakan la tu'athir taubatu fi dzalika wa la tuqbal riwayatuhu abada. Bahwasanya taubatnya itu tidak mempengaruhi. Dan riwayatnya selama-lamanya tidak bisa diterima. Baik. Akan tetapi Imam Nawawi dia mengatakan Al-Mukhtar, pendapat yang bisa dipilih, al-qat'u bi sihhati taubatihi fi hadha. Orang yang tadi berbohong lalu dia bertobat, maka taubatnya diterima, taubatnya sah. Wa qabulu riwayatihi ba'daha idza sahhat taubatuhu bi syurutiha al-ma'rufah. Diterimanya riwayat dia setelah bertobat jika tobatnya itu mengikuti syarat-syarat yang sudah diketahui. Apa syarat tobat? Yang pertama, iqla', meninggalkan, tick off. Meninggalkan dosa. Tinggal landas dia. Berarti tidak ada hubungannya dengan maksiat itu lagi. Dia tinggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali apa yang telah terjadi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya benar-benar taubatnya, maka riwayatnya bisa diterima. Fahadha huwa jari ala qawaid syara'. Inilah yang berlaku di dalam kaidah syara'. Wa qad ajma'u ala sihhati riwayati man kana kafiran fa aslam. Sungguh telah diterima, telah sepakat menerima riwayat orang yang dahulunya kafir lalu dia masuk Islam. Wa aktsar sahabati kanu bihadhihi sifah. Kebanyakan dari sahabat mereka pada umumnya seperti ini karakternya. Dulu dia kafir, kemudian dia Islam. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan tidak terima juga ada kekuatannya. Kenapa? Orang yang kafir dia masuk Islam, boleh jadi dia tidak pernah berbohong, jujur. Karena kita melihat ada orang kafir yang jujur. Nah, ini akan berdampak kepada penerimaan riwayat dari dia. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه. Tidak ada perbedaan di dalam keharaman berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam antara riwayat yang ada di dalamnya, riwayat yang berhubungan dengan hukum atau tidak ada hukum. Halal, haram, perintah, larangan atau yang lain. Yang tidak ada hukum apa? Seperti motivasi. Hadis-hadis motivasi, hadis-hadis targhib wa tarhib. Targhib
memberi motivasi. Tarhib memberikan rasa takut. Ya. Ini berhubungan dengan atau mawa'id, nasihat-nasihat. Ini biasanya di dalam fadail a'mal. Ya. Maka fakulluhu haramun min akbaril kabair wa aqbahil qabaih. Maka seluruhnya, baik hadis itu, riwayat itu, tidak ada kandungan hukum seperti fadailul a'mal, apalagi yang ada hukumnya, maka berbohong atas nama Nabi adalah haram, dan itu adalah di antara dosa-dosa besar dan perbuatan yang paling jelek. Bi ijma'il muslimin alladzina i'taddu bihim fil ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin dari orang-orang yang diakui kesepakatannya. Ya, ada orang yang perkataannya tidak dianggap. Berbeda dengan karamiyah. Ada satu kelompok karamiyah yang mendakwakan dengan dakwaan yang batin, dan ini juga sebagian orang dari kaum muslimin, ya, yang dia mengaku ahli sunnah, annahu yajuzu wad'al hadithi wa yajuzu wad'ul hadithi fi tahrib wa tarhib, bahwasanya boleh memalsukan hadis di dalam unsur motivasi atau memberikan merasa petakut, atau dia makan dengan fadailul a'mal tadi. Ya, orang supaya dia beramal diberikan motivasi atau diberikan kabar petakut supaya dia akan melakukan. Dia bilang, nggak apa-apa deh, buat aja deh. Pokoknya kan tujuannya baik. Di sini coba dilihat, dan pendapat ini diikuti oleh kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu, yang mereka menggolongkan diri mereka kepada zuhud. Istilah sekarang ini tasawuf. Ya. Mereka menggolongkan dirinya kepada tasawuf untuk memotivasi orang untuk beribadah yang banyak. Mereka kadang-kadang menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Di antara kitab yang tersebar yang banyak hadis palsunya dalam masalah ini adalah kitab Durratun Nasihin, yang banyak dibaca. Ya, ini banyak sekali palsunya di dalam. Baik. Apa riwayat yang dia pakai? Dan riwayat ini adalah riwayat yang batil. Dia katakan, siapa yang man kadzaba alayya muta'ammidan liyadhilla bihi falyataba maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama diriku dengan sengaja untuk menyesatkan, ya, untuk menyesatkan, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Mereka mengatakan, kami tidak berbohong atas nama Nabi, tapi kami berbohong untuk Nabi. Maksudnya apa? Untuk memberikan posisi positif, bukan untuk memberikan posisi negatif. Ya. Nah, ini di dalam riwayatnya adalah tidak benar. Kalaupun riwayatnya benar, maksud liyadhilla bihi, ya, untuk menyesatkan, maksudnya adalah menceritakan bahwa akibat dari kebohongan itu, akibat dari kebohongan itu akan menjadikan seseorang itu sesat.
bukan dalam tujuan kebohongannya atas kesesatan, tidak. Ya. Maka sudah sepakat ulama bahwa kebohongan itu atas nama Nabi adalah haram. Baik yang ada untuk Nabi atau tidak untuk Nabi, itu adalah haram. Yang keempat, yahrumu riwayat al-hadits al-mawdu' ala man arfa kaunahu mawdu'an aw ghalaba ala dhannihi mawdu' aw wad'u. Diharamkan meriwayatkan hadis palsu terhadap orang yang mengetahui hadis itu palsu. Jadi seseorang dia tahu ini hadisnya palsu, lalu dia riwayatkan, ini adalah haram. Atau lebih dominan persangkanya itu adalah palsu. Siapa yang meriwayatkan hadis ini, hadis palsu atau yang dianggapnya palsu, dan dia tidak menjelaskan kepalsuannya itu kepada para pendengar, maka dia termasuk ke dalam ancaman ini. Ya. Karena dia termasuk di dalam orang-orang yang bohong. Baik dalam hadis yang sebelumnya kita pelajari atau yang sekarang. Ya. Jadi dia termasuk ancaman berbohong atas nama Nabi. Maka dia termasuk orang-orang yang berbohong. Maka ulama mengatakan, yang bagi liman arada riwayat al-haditsin aw dzikrihi ay yanzur fa in kana sahihan aw hasanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa fa'ala kada wa nahwi dzalik. Sepantasnya bagi orang yang ingin meriwayatkan hadis atau ingin menyebutkan hadis, hendaklah dia perhatikan. Ya. Apabila hadisnya sahih atau hasan, dia katakan Nabi mengatakan begini, Nabi melakukan begini. Tapi kalau seandainya hadisnya lemah, hendaklah dia memakai kata-kata diriwayatkan, dikatakan, tidak dalam bentuk sighatul jazmi. Sirat jazm itu adalah sirat yang pernyataan yang nyata bahwa itu adalah perbuatan Nabi. Kemudian bagi orang yang meriwayatkan hadis dan dia ragu dengan lafaznya, setelah dia menyampaikan, hendaklah dia tambah dengan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyebutkan hadis, dia ragu dengan lafaznya, lalu hendaklah dia katakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun sebagian ulama berpandangan bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna, akan tetapi hukum asal meriwayatkan hadis itu adalah sesuai dengan lafaznya. Adapun meriwayatkan hadis dengan makna memiliki syarat-syarat yang banyak. Harus memahami bahasa Arab, wujuh al-lughat Arabiyah, sisi-sisi bahasa Arab, atau mendalami makna-makna kata-kata dalam bahasa Arab. Dan itu sangat tidak memungkinkan bagi kita yang bukan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dalam bahasa Arab. Nah, kalau seandainya ketika kita menyampaikan hadis Nabi SAW, kita tidak sampai betul-betul dengan lafaznya, maka hendaklah kita tutup dengan au kama qala Rasulullah SAW. Untuk apa gunanya? Agar kita juga tidak termasuk orang yang menisbatkan, menggolongkan perkataan yang belum pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, orang yang berbohong atas nama Nabi adalah dia menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka dan haram meriwayatkannya, baik itu ada unsur hukumnya atau tidak ada unsur hukumnya, maka itu adalah haram
Ya. Kemudian meriwayatkan haram membuat hadis palsu. Meriwayatkannya juga haram. Ya, meriwayatkannya juga haram. Orang meriwayatkan satu hadis palsu yang tidak dijelaskan kepada masyarakat kepalsuannya, sebagaimana hadis yang selalu kita dengar sebelum Ramadan atau di awal Ramadan. Ini saya berusaha untuk mencarinya dan itu tidak ada. Apa? Nabi SAW naik di atas mimbar, dia mengatakan amin, amin, amin. Penggalan ini ada. Tapi yang kandungannya, jangan diterima puasa orang yang istri tidak minta maaf kepada suami, yang anak tidak minta maaf kepada orang tua, tetangga tidak minta maaf kepada tetangga. Ini hadis enggak ada. Palsu. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya. Tidak ada asal usulnya. Yang ada hadisnya adalah memang Nabi naik di atas mimbar, dia mengatakan amin amin, tapi redaksinya berbeda. Raghima anfi rajulin, ya, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Yang kedua, raghima anfi rajulin adraka walidayhi aw ahdahuma falam yadkhul jannah. Yang ketiga, raghima anfi rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Yang pertama tentang orang yang sudah dapat Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, merugi dia. Yang kedua, dia mendapatkan kedua orang ibu bapaknya, hidup dengan kedua orang ibu bapaknya atau salah seorang di antaranya, namun akhirnya dia tidak masuk surga, merugi dia. Karena orang tua itu sendiri adalah pintu bagi seorang anak untuk masuk ke dalam surga. Berarti dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, merugi seseorang jika engkau disebut di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadamu. Hari ini kita mempelajari hadis. Berapa kali kita menyebutkan nama Rasulullah? Saya lihat jarang di antara kita bibirnya bergerak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah doa untuk kita. Bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha 10." Siapa yang bersalat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Sekali satu beli 10 kita dapat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-bakhil, orang yang kikir, pilih, badapi adalah orang yang mana aku disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Pitiwa tidak ada yang keluar. Ya, tapi kita tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keutamaan, satu aja keutamaan orang mempelajari hadis adalah apa? Dia selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Salawat Allah kepada hamba adalah maghfirah wa rahmah, pengampunan dan kasih sayang. Ya, salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sana'uhu, pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dosanya sudah diampuni dan dia sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Allah taala mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya. Apakah dia tidak memiliki benda yang lain untuk bisa membayar lunasi, untuk melunasi hutangnya? Orang sekarang berbahasa begini, barang yang lain tetap di baliyo, tapi ketika tanya mana hutangmu, untuk pembayar hutang hari itu luna dolai, untuk pembayar hutang, piti untuk pembayar hutang, tapi piti yang lain ada, itu termasuk bohong. Ya, kalau seandainya tidak mencukupi, artinya tidak ada uang untuk membayarnya, sudah berarti tidak ada. Ya, kita sampaikan piti yang bukunya, utang misalkan 1 juta, ya piti matunya, diagih ko, ya, yang lain mungkin tidak makan. Kita sampaikan ke dia, uang saya cuma 500, inilah saya hidup untuk 1 minggu misalkan, atau 1 bulan. Nah, yang kayak gitu tentu orang akan mengerti yang punya, yang piutang ini. Ya, lebih baik kita terus terang aja. Ya.
Kalau dia tega-tega dia meminta, kalau begitu gini aja lah, 400 untuk Anda, cicil saya 100, ya udah kita bayar. Dia hak dia kok. Sekarang ya, ada zaman Nabi berhutang. Lalu datang orang tadi menagih. Nabi tidak ada yang untuk bisa dibayar. Orang tadi malah mengata-ngatai Nabi. Sahabat ada yang marah. Nabi mengatakan, biarkan dia berbicara. Itu hak dia. Ya, itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang terbalik. Orang yang berhutang yang mengata-ngatai orang yang berhutang. Orang yang memberikan piutang. Pak pilih bana, baru patang mau hutang jo Pak. Akhirnya apa lama nagih kamu? Ya, subhanallah. Ini orang yang tidak bersyukur. Seharusnya kebalik gitu loh. Ya, kalau seandainya seorang untuk memiliki haknya untuk mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang berpuasa sholat maghrib dia dulu baru berbuka, salah. Ini adalah orang yang tidak tahu dengan hadis Nabi SAW. Mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa seorang di atas kebaikan kata Nabi selama dia mempercepat berbuka. Maksud mempercepat buka apa? Jika sudah betul-betul yakin terbenam matahari, dia segera berbuka. Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi, beliau makan korma, rutob, beberapa rutob. Kalau tidak ada, beberapa korma. Tidak ada, dengan beberapa teguk air, lalu dia pergi sholat. Nah, perlu kita jelaskan atau kita tanyakan, apa maksudnya berbuka? Apakah enggak boleh minum sebelum sholat, setelah sholat baru minum baru? Ini adalah salah. Jangan-jangan ini adalah sebagian dari keyakinan Syiah. Yang mana Syiah dia baru berbuka kalau seandainya sudah larut malam. Ya. Tapi kalau dia maksud misalkan makan gadangnya setelah sholat misalkan. Tapi sebelumnya silakanlah makan dulu, berbuka dulu, boleh. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau itu yang dimaksudnya. Wah, apalagi membatalkan sholat maghrib. Kalau seandainya berbuka dahulu, iya. Tapi kalau sebaliknya batal sholat, enggak ada keyakinan sampai mengatakan batal, tidak mungkin. Ya, sah aja, sah aja. Ya, akan tetapi tadi saya memahaminya kalau seandainya dia baru berbuka setelah sholat, nah ini tidak sesuai dengan sunnah. Kalau seandainya itu pun terjadi, sholatnya tetap sah. Ya, entah kalau yang dia maksud adalah dia bagian dari misalkan la sholata fi hadrat ta'am, tidak ada sholat di hadapan makanan. Iko pabukuanlah terbuka, wah. Lalu nyampe sholat belum mencicipi. Nah, di sini ulama mengatakan makruh. Memang pendapat Zahiriyah, sholat di hadapan makanan bagi orang yang lapar itu batal sholatnya. Karena Nabi SAW mengatakan la sholat anda, tidak hanya maghrib atau yang lain gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada khusyuknya. Di mukanya ada makanan, parunya lapar. Ya, akan terpikir ke situ. Ya, wallahu a'lam. Ya, sudah ada asbabul wurudnya. Ada seorang yang diutus, lalu dia mengambil, itu adalah tentang fasik, membawa berita yang tidak baik. Wallahu a'lam. Saya tidak berbohong atas nama Nabi. Wallahu a'lam. Yang asbabul wurud atau asbabun nuzul, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, adanya berita datang dari orang yang dia tidak menyampaikan sesuai dengan realita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.